Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-45 dengan tema Building Strategy Maps, Translating the Strategy to Operational Terms yang diselenggarakan oleh KMMB dan bekerjasama dengan ICMA. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Israilatul Rahma selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana suatu organisasi dapat mengimplementasikan strategi untuk operasional bisnisnya. Untuk itu, pada webinar kali ini akan membahas bagaimana cara menerjemahkan sebuah strategi organisasi untuk operasional bisnisnya. Sebelum memulai webinar series kali ini, izinkan saya menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama yaitu Ibu Eva Fauziah. Selamat pagi Bu Eva, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Rahma ya. Iya, Alhamdulillah baik. selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu Bapak Rizky Andri Kurniawan. Selamat pagi Bapak Andri, bagaimana kabarnya? Pagi, Bu Rahma. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas respon-responnya Ibu Eva dan Bapak Andri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Ibu Eva, yang akan memaparkan materi mengenai strategi adalah proses berkelanjutan yang dimulai dari misi organisasi dan berkembang melalui nilai inti visi hingga tujuan individu untuk mencapai hasil strategis. Strategi ini mencerminkan proporsi nilai seperti product leadership, customer intimacy, dan operational excellence sebagai pendekatan untuk bersaing di pasar. Kepada Bu Eva, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Sebelumnya terima kasih. Mungkin dari cover 2 aja kali ya. Dari cover slide pertama. Sebelumnya saya izin ucapkan terima kasih ke Bu Rahma atas waktunya dan juga saya izin untuk menyapa nih Bapak Ibu dan juga partisipan yang ada di Zoom hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan bahagia, sehat lalu ke depannya. Terima kasih. Nggak nyangka ya bahwa webinar hari ini sudah sampai series ke-45, dalam artian berarti sudah banyak materi-materi atau bahkan kasus yang sudah kita angkat dalam webinar kali ini. Untuk webinar kali ini kita akan membahas mengenai building strategy map dan setting the strategy to operational term. Itu. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas ya bahwa strategi ini kan bersifat banyak gitu kan, dan juga kita juga harus memetakan pola-pola strategi tersebut ke dalam sebuah kerangka kerja yang kita bisa sebutnya sebagai strategi map gitu. Mungkin udah ada yang paham ya tentang strategi map, tapi strategi map ini tentunya kita gunakan untuk membantu agar strategi atau bahkan ide-ide yang kita keluarkan ini lebih terstruktur atau bahkan lebih rapih gitu. Jadi semuanya bisa paham, semuanya bisa mengerti, baik dari level organisasi sampai dari bawah hingga atasnya seperti itu. Jadi strategi map ini tentunya untuk menggambarkan proses transformasi aset atau bahkan ide yang tidak berwujud ini menjadi hasil nyata gitu. Dan hasil nyatanya ini tentu akan mengarah kepada customer dan juga keuntungan keuangan gitu kan, karena pada dasarnya bisnis ini apa ya, untuk mencapai profit setinggi-tingginya gitu kan. Jadi strategi ini mungkin sedikit sulit ya untuk dipahami atau bahkan sulit banget dipahami dan juga diterapkan ke organisasi, karena organisasi ini kan banyak kepala gitu kan. Jadi ketika strategi ini tidak disampaikan secara jelas, tentu nanti tujuannya ini atau ini hanya angin berlalu gitu. Artinya nggak ada apa-apa dari strategi ini gitu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ini akan membahas mengenai strategi is a step in a continuum, dalam artian strategi ini bukan langkah sekali jadi gitu kan, atau bahkan strategi ini nggak bisa berdiri sendiri ya, itu karena strategi ini bagian dari proses manajemen atau bahkan
perjalanan yang berkesinambungan dalam artian strategi ini dibangun dan juga dikembangkan secara bertahap one by one gitu. Kenapa harus seperti ini? Karena strategi ini termasuk sistem manajemen yang seharusnya proses penerjemahannya itu dilakukan secara efektif dan setiap langkah atau strategi yang kita tentukan atau yang kita bangun ini akan membawa dampak terhadap langkah berikutnya gitu. Jadi strategi kontinum ini organisasi itu bisa melakukan evaluasi dan juga penyesuaian terhadap strategi yang udah kita tentukan gitu. Apakah strategi ini sudah berhasil, apakah ada perubahan di pasar gitu, apakah ada perubahan di pasar eksternal, apakah strategi ini masih kita butuhkan di internal perusahaan tersebut gitu. Jadi berdasarkan ini kita bisa lebih tahu mana strategi yang lebih efektif, mana strategi yang harusnya kita cut, atau strategi yang bahkan relevan untuk jangka panjang ke depannya gitu. Kita bisa memulai kontinum ini dari pemahaman yang luas, yaitu dari misi organisasi. Tentunya misi ini harus diterjemahkan agar setiap individu atau bahkan level organisasi itu paham. Jadi tindakan, tujuan kita itu selaras gitu, selaras dan juga bersinergi untuk mendukung visi, misi atau tujuan yang bahkan kita tetapkan gitu. Berikut kalau kita lihat di sini ada gambar tentang translating mission into desired outcome, di mana strategi ini mulai dari misi organisasi hingga hasil dari strategi outcome-nya itu akan seperti apa gitu. Yang pertama kalau kita lihat ini ada misi ya. Jadi why we exist gitu. Jadi tahap ini adalah dasar paling awal dari segala aktivitas dan juga tentunya ini menjadi tujuan utama organisasi untuk yang dicapai dan juga memberikan arahan keseluruhan terhadap organisasi dan misal dari SDM-nya harus bagaimana, teknologinya harus bagaimana, atau bahkan produk atau layanan kita ini akan seperti apa gitu. Jadi visi misi ini harus Oke, slide-nya kabur, maaf. Jadi visi misi ini tentunya harus kita buat secara detail, harus di state clear karena jangan sampai ada kata ambiguitas gitu atau bahasa yang kita nggak mengerti ya gitu. Jadi semua intinya itu harus mengerti terhadap visi misi yang udah kita tentukan gitu, misi yang kita tentukan. Jadi ada beberapa indikator yang mungkin bisa kita gunakan untuk membuat misi gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas ya. Jadi ada beberapa indikator untuk memproses pembuatan misi, misalnya dari produk atau jasa layanan yang kita berikan. Yang kedua, bisa dari indikator teknologinya atau bahkan dari SDM-nya atau bahkan ESG. Di mana ESG ini dari Kementerian Perindustrian bahwa ESG ini menjadi hal paling penting, itu hal yang harus kita perhatikan karena ada perjanjian global yang harus kita patuhi gitu kan. Jadi misal kalau dari sisi produk atau layanan kita bisa membuat misi seperti menyediakan makanan. Contoh kalau kita bergerak di bidang catering ya, kita bisa membuat misi menjadi penyedia makanan atau catering yang berkualitas tinggi. Sedangkan kalau kita ingin mengaitkan dengan teknologi atau SDM-nya, kita bisa membuat misi seperti meningkatkan infrastruktur internal, di mana infrastruktur internal ini bisa jadi SDM-nya atau bahkan teknologinya gitu. Jadi misi ini harus kita set clear gitu kan. Jadi agar semuanya itu paham atas misi yang kita sampaikan itu. Yang kedua ada core value, what we believe in. Jadi biasanya di organisasi ini ada core value atau budaya-budaya yang mereka terapkan gitu, atau budaya yang mereka jadi panduan atau acuan untuk berperilaku atau bahkan untuk mengambil keputusan gitu. Nggak usah jauh-jauh, kita dari BUMN aja ada core value-nya itu akhlak gitu. Jadi akhlak ini menjadi panduan atau preferensi atau motivasi bahkan kepada semua karyawan untuk bersifat sesuai akhlak gitu kan. Jadi core values ini tentunya akan memantik, gunanya itu untuk memantik semangat gitu kan, semangat untuk semua level untuk menjalankan, untuk memberikan hasil yang maksimal terhadap tujuan atau strategi yang kita tetapkan seperti itu. Lalu di sini ada visi. Tadi udah misi, core value, baru visi gitu. Visi ini what we want to be. Jadi visi ini menggambarkan gambaran masa depan apa sih yang diinginkan oleh perusahaan, apakah sih yang diinginkan oleh organisasi, dan
tentunya ini harusnya menjadi aspirasi untuk mencapainya gitu. Jadi mengapa nggak visi dulu yang paling atas gitu? Kenapa nggak visi dulu? Kenapa harus misi gitu? Karena terkadang ada beberapa organisasi atau bahkan perusahaan itu bingung penentuan visinya itu mau bagaimana gitu. Jadi kita bisa menentukan misinya dulu, dilihat dari internal perusahaannya dulu, baru kita bisa membuat misinya agar bisa agar lebih optimal seperti itu kan. Jadi tentu visi dan misi ini harus di set clear seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa visi misi ini harus di set clear secara jelas agar semua orang itu paham, semua orang itu tahu apa sih yang kita inginkan, apa sih perusahaan yang diinginkan gitu kan. Jadi ada misal kalau kita membuat visi seperti ingin menjadi catering, contoh kita ngomongin tentang catering, ingin menjadi penyedia makanan nomor 1 di Indonesia. Nah, nomor satunya ini apa gitu kan? Apakah dari sisi revenue-nya atau dari market share-nya atau apa gitu yang kita harus achievable nomor 1 ini apa gitu. Jadi kita boleh membuat visi setinggi-tingginya atau bahkan apa ya? Iya, benar setinggi-tingginya, tapi kita juga harus realistis. Kalau kita itu harus memikirkan apakah visi ini achievable gitu, apakah visi ini bisa diraih oleh perusahaan gitu. Jadi jangan sampai visi yang udah kita tetapkan ini menjadi angin lewat aja gitu. Yang selanjutnya ini setelah kita menentukan visi, kita ada strategi our game plan. Jadi tahap ini kita organisasi itu merumuskan bagaimana kita bisa mencapai visi misi tersebut itu. Jadi kita bisa mulai mengalokasikan atau bahkan menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya untuk mencapai visi misi tersebut. Jadi mungkin kalau kita ngomongin tadi tentang catering, kita bisa ngambil contoh strategi kita seperti menjadi meningkatkan loyalitas pelanggan gitu kan. Jadi kita harus menentukan strategi ini sejelas mungkin sesuai dengan alokasi sumber daya yang kita punya. Lalu selanjutnya ini ada balance scorecard, implementation and focus. Jadi mungkin materi sebelumnya atau bahkan webinar sebelumnya kita pernah membahas mengenai balance scorecard, di mana itu ada 4, ada dari perspektif keuangan, perspektif customer, ada proses internal bisnis, ada, dan juga yang terakhir ada learning and growth itu. Jadi balance scorecard ini pada dasarnya itu untuk membantu organisasi untuk memfokuskan implementasi strateginya sesuai dengan indikator kinerja yang lebih jelas. Jadi tentunya kan kalau kita menentukan balance scorecard, kita bisa lebih tahu gitu kan, lebih detail dari finansial strategi kita apa, lalu ada kebijakan kita apa, proses pengukurannya apa, lalu siapa nih yang bertanggung jawab di bagian strategi ini gitu. Lalu ada strategi inisiatif atau what we need to do. Jadi kita harus apa ya, proyek atau bahkan membuat program spesifik yang dirancang untuk tujuan yang telah kita tetapkan. Contoh, kalau kita udah menetapkan strategi tentang peningkatan kompetensi karyawan, kita ini harus apa gitu, apa strategi inisiatif yang kita butuhkan gitu. Misal apakah perlu ada training apa gitu. Jadi semua itu harus kita tentukan gitu dari awal gitu. Lalu selanjutnya ini ada personal objective, what I need to do. Jadi di tahap ini tujuan organisasi itu yang udah kita terjemahkan itu harusnya bisa kita tangkap, target individunya itu sudah paham gitu. Jadi setiap karyawan dari level atas hingga bawah itu paham tentang strategi atau tujuan yang kita tetapkan seperti itu. Dan juga di personal objective ini kita untuk memastikan bahwa setiap orang di organisasi itu memiliki kontribusi yang jelas terhadap strateginya, dan tentu tadi balance scorecard ini membantu kita untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat kinerja dan juga kontribusinya seperti itu. Misal kalau dari personal objective kita bisa untuk bagian staf pemasaran itu memiliki target untuk meningkatkan engagement sosial media sebesar 15% setiap posting atau per minggunya atau bahkan perharinya. Jadi kita itu harus membuat strateginya itu lebih jelas gitu agar setiap individu itu punya targetnya sendiri gitu. Dan lalu ada strategic
outcome hasil dari strategi ini. Jadi hasil dari penerapan strategi ini tentunya kalau kita lihat di sini ada 4 aspek utama yang diinginkan oleh organisasi ya tentunya. Yang pertama certified stakeholder. Jadi ketika kita sudah strategi kita berhasil, tentu bukan hanya stakeholder aja yang bukan dari perusahaan aja yang senang gitu. Jadi semuanya pemegang saham atau bahkan stakeholder yang berkaitan itu tentu puas gitu dengan kinerja kita gitu. Yang kedua ada delighted customer. Delighted customer ini tentu setelah kita menetapkan strategi yang banyak, terus ada evaluasi, ada proses pemilihan, kita bisa tahu mana sih strategi yang tepat dan juga strategi yang bisa kita lakukan untuk strategi tersebut. Jadi setelah strategi ini berhasil, tentu customer ini senang. Jadi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan itu tercapai seperti itu. Lalu ada efektif proses. Nah, jadi karena kita telah memetakan strategi ini dengan detail, dengan rapi, dengan terstruktur, jadi kita bisa mendapatkan proses yang lebih efektif gitu. Jadi nggak usah bertele-tele, kita bisa meminimalkan pengeluaran atau bahkan kita bisa minimalkan effort kita gitu supaya strategi ini efektif gitu. Yang ketiga tentu setelah strategi outcome ini kita ada motivated and prepared workforce, jadi tenaga kerja atau bahkan semua karyawan yang ada di situ tuh lebih tahu gitu, lebih termotivasi kalau seandainya strategi atau tujuan perusahaan ini jelas gitu. Jadi kita harus membuat strategi itu jelas dan juga semua dalam karyawan atau bahkan dalam orang atau karyawan yang ada di dalam perusahaan itu paham apa yang diinginkan oleh perusahaan gitu. Lalu tentunya keempat ini adalah hasil yang mencerminkan kesuksesan strategi secara keseluruhan seperti itu. Mungkin Mbak Bu Rahma, sebelum kita next ke slide selanjutnya. Oke. Lalu ya next selanjutnya. Halo. Oke. Maaf ya tadi nggak bisa unmute tadi, jadi nggak apa-apa kita lanjutkan. Jadi setelah kita membuat atau menjelaskan tentang bahwa strategi ini bersifat kontinu, jadi kita selanjutnya akan membahas mengenai strategi describe a differentiated value proposition. Dalam artian kita di sini akan membahas tentang value proposition gitu. Jadi pada dasarnya setelah kita membuat strategi yang bagus atau strategi yang yang unik dari kompetitor, nah ini bisa menjadi keunikan dari proporsi nilai kita. Jadi setiap strategi tentunya harus memiliki proporsi nilai yang unik dan juga berbeda untuk bisa membedakan gitu ya, tentunya untuk membedakan dengan kompetitor. Dan juga ketika kalau kita lihat bahwa sekarang sudah banyak tren tentang value proposition ini, dalam artian kita nggak bisa semerta-merta harus ikut gitu kan, harus mengikuti tren gitu, karena harus tren itu harus sama dengan kita. Jadi kita harus bisa melakukan inovasi atau bahkan memodify untuk membedakan strategi yang kita gunakan dari kompetitor, dan tentunya ini guna untuk menarik pelanggan gitu kan, customer gitu. Jadi strategi value proposition itu dapat berupa produknya atau bahkan dari harganya atau bahkan dari layanan, relationship-nya, dan juga citra yang akan ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan gitu. Jadi proporsi nilai ini tentunya untuk menentukan teknik pasar yang menjadi target strategi kita dan bagaimana organisasi itu bisa membedakan dirinya dengan segmen-segmen yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita ikutan bisnis atau inovasi-inovasi yang viral tapi kita tidak menyesuaikan dengan
strategi kita menyesuaikan dengan internal perusahaan kita. Jadi proporsi nilai ini pada dasarnya ada 3 strategi yang berbeda, yang bisa dilihat bahwa di sini ada product leadership, di mana strategi kepemimpinan produk itu membawa produknya ke dalam ranah yang bahkan belum pernah ada, baru, ataupun bahwa belum tereksploitasi atau sangat diinginkan atau bahkan dibutuhkan oleh customer, tapi kita nggak tahu gitu kan. Jadi contoh kalau di Indonesia ini kita lihat dari yang paling gampang ini ojol ya. Jadi ojol ini pertama kali dibawa sama Pak Nadiem Karim, yaitu Gojek, di mana ojol ini eh, terbuat atau termotivasi dari Pak Nadiem Karim karena beliau ini kan kerja di Jakarta dan juga banyak melihat transportasi yang harus ketika kita ingin pergi ke tempat tujuan kita, kita harus nyampein ke ojek pangkalan gitu. Jadi kenapa di situ Pak Nadiem Karim mikir kenapa kita nggak buat ojek online aja gitu. Jadi memang awal-awal dalam perintisan ojek online ini kita masih pakai call center gitu. Jadi setelah melakukan banyak komplain atau bahkan dari dapat feedback dari karyawan atau di customer, jadi di situ Pak Nadiem Karim akhirnya memutuskan dalam proses pemesanan Gojek atau Gojek itu udah nggak pakai call center lagi, jadi Gojeknya itu bisa datang ke rumahnya seperti itu. Yang kedua ada customer intimacy. Jadi customer intimacy ini pada dasarnya itu adalah hal yang ingin dicapai dengan melibatkan segala aktivitas lebih dari transaksi gitu. Jadi bisa aja ini lebih melibatkan emosional gitu dalam transaksi ini. Jadi tentu kita banyak sudah perusahaan-perusahaan atau bahkan dari organisasi-organisasi kecil ini mereka membuat cara bagaimana customer ini loyal, bagaimana customer ini bisa balik lagi ke perusahaan gitu. Jadi di sini perusahaan tentu membuat strategi bagaimana kita bisa meningkatkan keakraban kita dengan pelanggan seperti itu. Mungkin kalau di Indomaret atau bahkan Alfamart itu ada kartu member. Nah, di situ kartu member itu tentunya banyak benefit, dan benefitnya itu untuk menarik karyawan, untuk menarik customer untuk balik ke bisnis kita, ke produk atau layanan yang kita tawarkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya di sini ada operational excellence. Jadi perusahaan tentu apa ya, setiap perusahaan pasti ingin ada keunggulan di operasionalnya itu, yang mana dari keunggulan operasional ini bisa memberikan layanan atau bahkan produk yang berkualitas tinggi atau bisa dapat bersaing di harga atau bisa melakukan kemudahan dalam melakukan bisnis. Contoh, kalau kita ngomongin tentang operational excellence, ini bisa melihat ke Alfamart atau bahkan ke Indomaret, di mana mereka itu menonjol dalam operational excellence-nya, di mana dari harganya dan juga jaringan distribusinya itu lebih efisien. Kalau kita tahu bahkan setiap jalan itu sudah banyak Indomart atau Alfamart yang memungkinkan customer itu buat apa ya, untuk ke sana gitu. Jadi kita nggak usah perlu jauh-jauh lagi membeli barang atau membeli apa yang kita inginkan ke tempat yang jauh. Jadi Alfamart dan Indomart itu sudah ada di mana-mana, dan tentu ini menjadi salah satu keunggulan operasional dari perusahaan seperti itu. Jadi kita bisa menentukan value proposition ini dari ketiga ini. Yang pertama ada product leadership, ada customer intimacy, dan juga ada dari operational excellence. Dan di sini kita bisa menentukan mana yang harus kita lakukan gitu, dan juga harus sesuai juga dengan internal perusahaan seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Bu Rahma. Terima kasih banyak kepada Ibu Eva atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif mengenai strategi sebagai langkah proses manajemen yang menggerakkan sebuah organisasi dengan melihat proporsi nilai untuk menentukan sasaran strategi dan cara organisasi membedakan dengan yang lain. Selanjutnya, izinkan saya memberikan highlight dari materi yang telah diberikan Ibu Eva. Strategi bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses manajemen yang melibatkan seluruh tingkat dalam organisasi, mulai dari visi,
misi, hingga tujuan individu. Dalam hal ini, proporsi nilai memainkan peran penting dengan menentukan segmen pasar yang menjadi target dan strategi untuk bersaing dan dapat mencapai tujuan. Sebelum melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita break sejenak untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Di sini, Bapak Ibu, kami persilakan apabila ingin menambah makanan atau minuman untuk menemani sesi webinar selanjutnya. Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, silakan tulis di kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya-jawab dan akan diambil pertanyaan teratas. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar seri selanjutnya, kami persilakan registrasi pada webinar series ke-46 terkait Building Strategy Maps in Private Sector Companies yang akan dimoderatori oleh Ibu Marta Redita Isabella dan pemateri oleh Bapak Muhammad Batowi dan Bapak Rizky Setiawan. Tentunya materi yang dibahas pada webinar seri selanjutnya akan berkorelasi dengan webinar seri kali ini dan seterusnya. Webinar series ke-46 akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, pukul 9 pagi. Dipersilahkan kepada operator untuk dapat menampilkan poster webinar series ke-46. Berikut merupakan poster webinar series ke-46. Bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim kami. Dipersilahkan kepada operator untuk dapat menampilkan poster webinar series KMMB. Berikut merupakan rangkaian kegiatan webinar series KMMB yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti webinar series sebelumnya, kami memiliki berbagai sosial media yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk follow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok, @kmmb_firm, YouTube KMMB Management Consulting Firm, dan website kmmb.co.id. Mungkin sekian poin-poin yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Andri. Kepada Bapak Andri, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rahma ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya, melanjutkan dari apa yang disampaikan Mbak Eva atau yang sudah disampaikan oleh Bu Eva. Jadi pagi hari ini sebetulnya yang jadi fokus penyampaian materi kita adalah bagaimana kita mentranslasikan dari strategi itu hingga ke level operasional. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, high level strategi ini kadangkala memang sulit dipahami Bapak Ibu. Jadi ketika kita merumuskan, ketika kita membuat high level strategi, kadangkala tidak semua level di perusahaan kita itu memahami apa sih sebetulnya yang kita rumuskan seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin boleh dibantu ke slide pertama. Ya, ya. Jadi fokus kita adalah bagaimana sebetulnya kita bisa mentranslasikan, menurunkan apa yang ada di apa yang ada di misi, ya,
apa yang ada di misi hingga ke strategic outcome-nya seperti itu, atau di level operasional kita di apa namanya? Ya, untuk strategic outcome-nya seperti apa sih nanti strategi yang dihasilkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, fokus fokus kita di sana. Bagaimana kita bisa mentransaksikan dari misi, alasan kenapa organisasi atau perusahaan itu dibentuk hingga pada level eh, operasional di sini seperti itu. Nah, oke. Ya, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Eva, memang kaitannya terkait dengan strategi ini ya. eh, itu tidak bisa serta-merta ketika kita memberikan atau kita mengkomunikasikan alasan kenapa organisasi kita ada hingga ke level operasional, serta-merta kita memberikan kalimat itu kita komunikasikan, kita berikan kalimat itu ke level operasional. Mereka nggak akan semudah itu memahami eh, alasan dari organisasi kita ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam proses menurunkan misi yang tadi sudah kita buat seperti itu, kita butuh adanya core value. Nah, kalau di BUMN, core value ada akhlak. Di perusahaan Bapak Ibu, core value-nya seperti apa? Nah, dari eh, serangkaian turunan dari misi hingga pada strategic outcome ini, dari core value hingga ke strategic inisiatif inilah yang merupakan seperangkat instrumen yang bisa dibilang instrumen yang bisa kita gunakan untuk mempermudah proses translasi dari misi kita hingga pada personal objektif. Kalau kita bicara personal objektif, artinya itu adalah eh, sasaran atau target pada level individu, di mana kita sudah bicara di level operasional ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Ini saya coba ambil contoh salah satu klien yang kebetulan sedang kami tangani. Nah, kita mendampingi si klien ini, salah satu family business gitu ya. Kita mendampingi si klien ini mulai dari proses perumusan high level strategi, target perusahaan, ke KPI, hingga ke inisiatif strategi. Namun ketika rumusan itu kita lempar ke lapangan, ketika high level strategi ini kita komunikasikan ke level operasional, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang ada di level operasional belum sepenuhnya siap untuk menerima atau mentranslasikan secara mandiri strategi-strategi yang sebelumnya sudah dibuat. Alhasil bagaimana? Alhasil strategi ini tidak terimplementasi dengan baik. Semua rancangan high level strategi yang sudah dibuat sebelumnya ini jadi tidak terimplementasi dengan baik. Seperti itu. Nah, itu adalah kendala yang kita hadapi pada level operasional. Dan memang banyak faktor ya, Bapak Ibu, yang bisa mengakibatkan keterlambatan atau tantangan bagi kita dalam proses implementasi strategi hingga ke level operasional. Tapi salah satunya yang banyak kami temui, yang sering kami temui itu adalah dari aspek sumber daya manusianya. Jadi kita juga perlu make sure eh, orang-orang yang ada pada level operasional ini seperti apa mereka bisa memahami rumusan dari high level strategi yang sudah kita susun seperti itu. Karena itu kita tadi coba turunkan supaya konteksnya tidak terlalu high level. Nah, soalnya kadang-kala begini Bapak Ibu. Kadang-kala orang-orang yang ada di level operasional ya mereka hanya akan paham istilah-istilah atau mereka hanya akan paham kalimat-kalimat yang dia itu benar-benar relate dengan konteks keseharian mereka gitu. Ibaratnya bahasanya itu bahasa yang mengakar rumput seperti itu. Jadi orang yang setiap harinya bersinggungan pada proses produksi, orang yang tiap harinya bersinggungan dengan mesin, mereka nggak akan semudah itu memahami konteks high level strategi ketika tidak kita komunikasikan, ketika kita tidak membantu mentranslasikan high level strategi itu pada konteks yang lebih mengakar rumput.
Nah, mudahnya seperti itu. Sehingga dalam prosesnya ketika Bapak Ibu merumuskan high level strategi tadi ya, mungkin kita kan pendekatannya balance scorecard, Bapak Ibu membuat strategi map. Kemudian strategi map itu kita lemparkan ke level eh, operasional. Nah, jangan langsung seperti itu. Nah, kita harus mentranslasikan sasaran-sasaran yang ada di strategi map itu seperti apa. Nah, jadi sebagai contoh kalau salah satu sasarannya adalah meningkatkan utilisasi dari mesin produksi. Peningkatan utilisasi mesin produksi yang dimaksud seperti apa? Dalam artian aktivitas seperti apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang pada level operasional? Apakah apa namanya para karyawan ada di level operasional ini harus melakukan harus menambah apa namanya kapasitas dari mesin yang mereka operasikan setiap hari. Apakah mesin itu mereka ada ibaratnya kalau motor itu kan harus dipanasin terlebih dahulu supaya dia bisa jalan dengan eh, efektif seperti itu ya. Supaya lebih enak jalannya ibaratnya seperti itu. Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang perlu kita komunikasikan ke orang yang pada level operasional seperti itu. Nah, mungkin balik lagi ke slide ketiga, gitu ya. Boleh dibantu ke slide ketiga. Nah, ketika Bapak Ibu memutuskan ya, memutuskan strategi strategi apa, fokus strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam arti seperti ini. Setiap aspek dalam perusahaan kita perlu menentukan seperti apa fokus strategi yang akan kita lakukan gitu ya dalam beberapa tahun ke depan atau dalam rentang waktu tertentu. Sebagai contoh tadi yang juga sempat dijelaskan oleh Bu Eva, ada beberapa contoh fokus strategi yang kiranya mungkin Bapak Ibu juga bisa relate dan bisa dijadikan sebagai contoh seperti itu ya. Jadi yang pertama contohnya ada operational excellence strategi. Nah, di sini kita ingin memastikan bahwa secara operasional kita sudah mencapai titik operational excellence. Artinya dari sisi proses bisnis perusahaan, kita memastikan bagaimana produk dan atau layanan yang kita tawarkan ini, bagaimana proses produksinya mungkin ya, kalau kaitannya dengan produk atau bagaimana kita mendeliver layanan ini hingga ke pelanggan, itu setiap prosesnya sudah eh, terutilize atau sudah kita kembangkan dengan maksimal seperti itu. Contohnya pada produk atau service attribute. Nah, kita melihat baik ada beberapa aspek yang kiranya ini menjadi atribut yang bisa kita perhatikan ketika kita coba kembangkan dari sisi operasional. Sebagai contoh ada harga, kualitas, waktu delivery mungkin ya, atau waktu produksi, kemudian pemilihan. Kalau kita bicara operational excellence, maka selection. Kalau kita produksi eh, apa namanya produk atau barang jadi, bahan apakah proses kita menseleksi atau proses kita dalam memilih bahan baku itu sudah menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik. Atau kalau dari segi harga, apakah proses produksi yang kita lakukan itu sudah seefisien mungkin atau bahan baku yang kita beli, bahan baku yang kita gunakan itu semuanya sudah terutilize dengan maksimal sehingga proses produksi bisa dikatakan efisien. Atau dari segi quality kita sudah make sure barang ataupun jasa yang kita eh, berikan pada pelanggan ini sudah mengalami atau sudah melalui proses quality checking sehingga secara kualitas kita sudah memastikan apa yang kita deliver ke konsumen, ke pelanggan itu sudah benar-benar kualitas maksimal yang bisa kita
berikan, atau dari segi waktu tadi, waktu produksi atau waktu eh, delivery dari layanan kita. Nah, kalau kita fokusnya pada operasional excellent, maka atribut-atribut inilah yang mungkin akan jadi concern bagi Bapak Ibu sekalian ketika eh, berusaha meningkatkan kualitas dari proses bisnis Bapak Ibu. Kemudian kalau terkait dengan relation atau hubungan dengan pelanggan, mungkin kita tidak akan terlalu eh, fokus atau kita tidak akan terlalu berusaha meningkatkan hubungan dengan pelanggan dengan cara-cara tertentu. Mungkin yang akan kita lakukan hanya sebatas apa yang biasa kita lakukan, ya kayak recall atau mungkin kita menawarkan barang pada pelanggan dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga kalau fokus kita pada operasional excellent strategi kita, maka outputnya ada pada brand kita adalah smart shopper. Artinya pelanggan yang memilih produk atau jasa kita bisa dikatakan yang mereka adalah smart shopper, atau mereka adalah tipe orang yang bisa dibilang pilih-pilih begitu ya, pilih-pilih eh, apa produk atau layanan yang dia itu punya kualitas yang bagus. Karena tadi fokus kita kaitannya pada operational excellence, yaitu kita make sure quality-nya, kita make sure dari segi pemilihan bahan baku itu adalah bahan baku yang terbaik dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau fokus kita pada customer intimacy, maka aspek relationship ini yang akan jadi fokus kita kaitannya dengan pengembangan strategi. Jadi mungkin bisa saja produk atau service yang kita berikan itu biasa-biasa aja, tapi relationship yang kita bangun dengan pelanggan ini menjadi suatu nilai tambah gitu. Karena kita di sini bicara customer value proposition ya, artinya bagaimana kita menempatkan layanan atau produk kita atau bahkan setiap bagian dari proses bisnis kita, mana yang dia bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan, atau nilai tambah bagi perusahaan yang bisa kita berikan pada pelanggan. Seperti itu. Jadi kalau kita bicaranya customer intimacy strategi, maka relationship dengan konsumen ini akan menjadi fokus dalam pengembangan eh, apa namanya dalam upaya pengembangan atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa jadi produk atau service kita biasa-biasa aja sebetulnya, tapi services atau mungkin eh, apa namanya layanan atau proses kita deliver produk atau services kita itu yang kita jual sebetulnya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang di eh, kota-kota, nah mungkin bisa relate dengan coffee shop yang dia itu sebetulnya makanan minumannya biasa aja, tapi ambience-nya, kemudian suasana dari coffee shopnya itu yang diperhatikan. Ada dekorasi yang menarik, tempat foto seperti itu. Itu adalah bentuk dari service yang kita berikan atau kita menitik beratkan value proposition itu pada aspek service, pada pelanggan. Seperti itu contohnya. Jadi orang-orang yang datang ke coffee shop, sebetulnya mereka yang dicari itu bukan makanan dan minuman yang utama, tapi yang mereka cari adalah suasananya. Ada seperti tadi ada tempat fotonya mungkin. Jadi kafe-kafe yang Instagramable seperti itu. Yang mereka jual adalah suasananya. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari eh, relationship yang coba kita kembangkan ketika kita fokus dalam penerapan strategi yang menitik beratkan pada customer intimacy, sehingga eh, outputnya kaitannya pada brand image kita itu seperti apa. Nah, itu adalah trusted brand. Jadi sebetulnya macam-macam ya bentuk dari service dan juga relationship yang bisa kita bangun dengan pelanggan seperti itu. Kalau kita memang tujuannya
seperti tadi kalau kita coffee shop yang kita ingin menitik beratkan value proposition kita pada desain interior, pada ambience apa namanya, pada ambience dari coffee shop kita, atau eh, kita merupakan eksklusif brand semisal ya, kita merupakan eksklusif brand yang eh, kita coba membangun image sebagai brand yang eksklusif, yang trusted seperti itu, sehingga bagaimana kita memberikan service supaya pelanggan itu dalam pikirannya ter- terbentuk persepsi bahwa brand atau produk yang tengah mereka beli itu adalah produk yang berasal dari brand yang trusted dan eksklusif. Sebagai contoh, ada saya ambil contoh mungkin eh, kalau Bapak Ibu kebanyakan mungkin kalau yang ada di kantoran kan pakai laptop Lenovo seperti itu. Nah, di Lenovo mereka punya namanya itu accidental damage protection sebagai contoh. Nah, accidental damage protection itu adalah asuransi atau ya asuransi yang Lenovo berikan ketika kita tidak sengaja let's say menjatuhkan laptop, atau mungkin ada yang laptopnya ketumpahan kopi seperti itu. Jadi hal-hal yang di luar ya hal-hal yang terjadi di luar apa namanya kerusakan pada teknis yang mengakibatkan laptop itu rusak itu masih bisa tercover garansi Bapak Ibu. Jadi mereka memberikan servis sebegitunya sampai mereka berani menanggung kerusakan-kerusakan yang umumnya itu bisa dibilang human error seperti itu. Jadi nah mereka dari Lenovo ini berusaha membangun bahwa mereka adalah brand yang trusted seperti itu secara image mereka adalah brand yang trusted sampai mereka berani menggaransi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh human error. Nah, seperti itu. Kemudian kalau fokus kita pada produk leadership strategi, artinya kita mencoba mendeliver unique product atau service yang dia itu mungkin bisa dibilang outstanding daripada produk-produk serupa. Jadi kaitannya pada produk leadership strategi itu adalah fokus kita bagaimana untuk menciptakan produk yang dia itu punya diferensiasi yang bisa dibilang cukup outstanding lah ya, cukup outstanding jika dibandingkan dengan produk-produk serupa, sehingga aspek waktu dan juga functionality mungkin menjadi concern bagi perusahaan yang dia itu fokus pada produk leadership strategi seperti itu. Kaitannya pada relationship mungkin mereka melakukan hal-hal yang bisa dibilang biasa saja atau general requirement seperti menawarkan produknya, kemudian membangun komunikasi dengan pelanggan dan lain sebagainya. Tapi secara output image pada brand mereka itu adalah the best product. Seperti itu karena memang dari awal fokus perusahaan itu adalah bagaimana menciptakan produk yang tadi outstanding, sehingga ketika eh, dipasarkan di pasar atau produk atau layanan itu ada di pasar, maka bagi konsumen akan lebih mudah mengenali bahwa eh, produk ini adalah produk terbaik. Nah, katakan kalau misal kita bicara layanan spa gitu ya, bagaimana sebetulnya kita bisa memberikan services atau kita bisa menciptakan supaya layanan spa ini kalau kalau kita let's say katakan kita bersaing dengan price bracket atau price range yang sama, bagaimana kita bisa memberikan pengalaman lebih dari eh, layanan spa yang kita berikan pada pelanggan dibandingkan dengan kompetitor itu. Kalau kita bicara produk misal makanan, kita kita ada di kita ada di food production, kemudian bagaimana sih kita bisa kita bisa memproduksi makanan yang lebih enak daripada pesaing, contohnya gitu. Itu
pada fokus leadership strategi. Gitu. Nah, ini hanyalah contoh semisal dalam perusahaan Bapak Ibu ya fokus pada salah satu aspek ini dalam penerapan strategi. Nah, kaitannya dengan bagaimana kita mendeliver atau bagaimana kita mentranslasikan dari high level strategi ini pada eh, pada level operasional. Nah, hal ini bisa dijadikan contoh seperti itu. Jadi apa namanya fokus high level fokus high level strategi pada yang sudah kita susun di level perusahaan itu bisa kita translasikan dalam bentuk seperti ini, begitu. Jadi di high level kita bicaranya operational excellence. Nah, operational excellence ini kalau turun pada level eh, apa namanya operasional, apa yang perlu diperhatikan? Oh, yang perlu diperhatikan kualitas dari bahan bakunya harus memenuhi standar minimal seperti ini. Kemudian untuk waktu produksinya tidak boleh lebih dari 5 jam, misal dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi checklist-checklist seperti ini atau mungkin framework-framework seperti ini, inilah yang akan membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam proses mentranslasikan high level strateginya tadi pada level fungsional, seperti itu. Baik, ke boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita sudah cukup memahami ya, kita sudah cukup memahami bahwa high level strategi itu perlu kita translasikan. Kita perlu membantu mentranslasikan high level strategi itu supaya dipahami, ya supaya lebih mudah dicerna gitu ya oleh karyawan atau pada level fungsional seperti itu. Nah, setelah itu kita juga perlu menetapkan namanya target atau key performance indicator. Nah, ini mungkin sudah banyak dibahas juga pada webinar-webinar seri sebelumnya. Artinya ketika kita setelah kita mentranslasikan high level strategi pada konteks operasional tadi, kita juga harus memberikan mereka sebuah instrumen yang mereka jadikan fokus untuk kebutuhan monitoring di eh, apa namanya di level perusahaan seperti itu. Jadi sebagai contoh, kalau kita bicara, eh, saya ambil eh, contoh di sini mungkin kaitannya dengan operational excellence tadi ya, pada internal perspektif. Nah, kita sudah mentranslasikan nih strategi operational excellence itu seperti apa pada level operasional kaitannya pada proses produksi atau bagaimana proses delivery dari layanan kita. Kemudian kita juga perlu membuat instrumen untuk kebutuhan monitoring. Nah, katakan dari eh, project performance ya, katakan dari project performance. Nah, ini project performance ini diukur dengan indikator apa sebetulnya? Bisa jadi mungkin dari jumlah komplain kalau mungkin kita bicara pada layanan jasa ya. Jadi bisa pada jumlah komplain yang masuk. Kemudian kalau safety, eh, kalau Bapak Ibu mungkin ada di perusahaan konstruksi dan infrastruktur, ada namanya apa jumlah asiden gitu ya, atau lost time injury to frequency rate seperti itu beberapa indikator yang umumnya dijadikan instrumen untuk pengukuran. Nah, maknanya seperti apa? Bahwa eh, kaitannya dengan strategi atau setiap aktivitas yang kita translasikan pada level operasional itu kita juga harus bisa mengukur. Nah, karena bagaimanapun kalau kita menilai apakah strategi yang kita lakukan efektif atau tidak, itu harus ada pengukurannya. Balik lagi. Nah, balik lagi ke pemahaman kita di awal webinar terkait dengan balance scorecard ya. Harus ada instrumen monitoring, even itu pada level operasional. Jadi KPI ya mungkin Bapak Ibu juga sudah
familiar ya, KPI itu tidak hanya ada pada level perusahaan, tapi hingga pada level operasional ada namanya KPI individu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di HR ya turunan dari eh, apa namanya? Turunan dari strategi high level perusahaan mungkin kan umumnya dibuatkan sebuah roadmap divisi begitu. Jadi misal di divisi HR ada roadmap divisi HR. Nah, dari setiap tahun pengembangan itu apa yang diukur, apa yang jadi fokus itu akan kemudian diturunkan hingga ke level KPI individu seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah demikian. Artinya kita make sure ada instrumen untuk mengukur dari rancangan strategi yang sudah kita rumuskan, kemudian itu juga perlu kita turunkan hingga ke level operasional, hingga ke KPI individu tadi. Seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Bu Rahma. Terima kasih kepada Bapak Andri atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak Ibu implementasikan dengan baik. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Andri. Strategi proporsi nilai pelanggan dengan menggunakan Key Performance Indicator pada balance scorecard dapat menyelaraskan strategi bisnis dengan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional untuk mencapai daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak, Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim pada kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kami, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Di sini ada penanya pertama dari Ibu Noldi Takaliluang. Apakah Ibu Noldi bisa menyampaikan langsung pertanyaannya? Baik, mungkin Ibu Noldi lagi tidak bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Andri, di sini pertanyaan pertama berkaitan dengan materi Bapak Andri. Kepada Bapak Andri, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Noldi? Ya, terima kasih Bu Rahma. Jadi pertanyaannya adalah adakah contoh kasus yang sudah menerapkan strategi ini dan bagaimana langkah-langkah strategi yang diterapkan dalam kasusnya. Nah, boleh dibantu ke materi di slide 2 kalau nggak salah tadi. Yang dua, ya. Oke. Eh, saya ambil contoh salah satu perusahaan yang kebetulan dari KMMB tangani juga ya, Bapak Ibu. Ya, ya saya ambil contoh salah satu perusahaan yang kebetulan ditangani juga oleh KMMB. Eh, dia perusahaan ini bergerak di layanan outsourcing untuk tenaga pembangkit energi. Tapi dia juga memberikan layanan untuk pembangkitan seperti itu. Nah, ini adalah perusahaan BUMN. Nah, ini saya ambil contoh untuk implementasi strategi yang fokus pada operational excellence ya, Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kasusnya seperti ini. Perusahaan ini ditarget dalam 5 tahun ke depan adalah secara pendapatan mereka bisa memberikan pendapatan hingga 10 kali lipat
Tapi dalam satu kondisi bahwa perusahaan ini tidak bisa mereka tidak memiliki modal yang cukup. Artinya secara finansial mereka tidak memiliki sumber permodalan yang cukup. Namun dalam kondisi untuk 5 tahun ke depan mereka ditarget bagaimana bisa pendapatan itu sampai ke 10 kali lipat. Nah, jadi eh, mungkin kalau Bapak Ibu coba logika, ini kan nggak make sense ya ketika pendapatan ditarget hingga 10 kali lipat, namun secara dividen payout ratio mereka ditarik hampir 100%, di atas angka 90%. Sehingga tidak ada atau sedikit lah ya uang yang dia itu sebagai laba ditahan untuk kebutuhan internal financing perusahaan. Kemudian dari mana uangnya? Kalau kita ingin meningkatkan pendapatan hingga 10 kali lipat. Nah, otomatis kita harus memperluas dari segi jangkauan pasar. Nah, perusahaan ini kebetulan secara orientasi untuk 5 tahun ke depan, mereka sudah mempertimbangkan pasar luar negeri, pasar di Asia Tenggara seperti itu. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana mereka bisa memasuki new market. Mereka bisa melakukan penetrasi pasar di Asia Tenggara dalam kondisi keterbatasan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sehingga secara pengembangan waktu itu kita rekomendasikan bahwa perusahaan kita cukup sebagai pemasoknya saja, seperti itu. Jadi kita rekomendasikan untuk melakukan KSO, kerjasama operasional. Jadi eh, perusahaan yang memasok tenaga kerjanya itu adalah dari perusahaan kita. Kemudian waktu itu, let's say di Vietnam itu sudah ada perusahaan di Vietnam yang dia itu bertugas satu dalam mencari pasar. Kemudian yang kedua secara pengembangan untuk kebutuhan adaptasi pada kebutuhan dari tenaga kerja yang sesuai dengan standar yang ada di Vietnam, mereka juga memberikan modul-modul pelatihan juga di sana. Kemudian ya, kemudian untuk dalam proses translasinya, sehingga kita tidak mengeluarkan biaya sendiri, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau saya boleh meminjam bahasanya Pak Badowi biasanya, kalau kita ingin mengejar kuda, maka kita harus menunggangi kuda juga. Kalau kita ingin mengejar kuda yang ada di Vietnam, maka kita juga harus mencari kuda yang ada di Vietnam. Ibaratnya seperti itu. Nah, eh, alhasil perusahaan yang di Indonesia ini mereka menjalin KSO dengan perusahaan yang ada di Vietnam. Secara market mereka berhasil melakukan penetrasi ke Vietnam. Secara pendapatan juga mereka mengalami kenaikan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu contoh dari penerapan operasional eh, excellence yang kebetulan juga kasusnya kami tangani juga waktu itu. Seperti itu. Mungkin dari Bu Eva kalau ada tambahan. Ya. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan dari Pak Andre. Jadi memang ada beberapa proyek yang kita tangani di mana kita itu sebelum menangani proyek itu kita harus tahu gitu kan perusahaan ini fokusnya pengen jadi service company atau operating company gitu kan. Jadi kalau seandainya memang perusahaan itu memiliki operasional yang oke, punya SDM yang oke, atau sumber sumber daya yang memadai gitu, kita bisa menggunakan operating company gitu. Kita bisa melakukan semuanya dari hulu ke hilir itu melakukannya sendiri. Tapi kalau balik lagi kalau seandainya memang perusahaan ini nggak punya atau sebenarnya punya sumber dayanya cuman tidak maksimal. Nah, di situ kita bisa melakukan JO, joint venture atau melakukan KSO kerjasama operasional. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri juga bahwa banyak dari perusahaan itu bagaimana dia meningkatkan operational excellence-nya itu lebih kalau seandainya memang tidak punya sumber daya yang memadai, kita bisa melakukan KSO seperti itu. Mungkin
Sekian ya saya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Andri dan Ibu Eva. Untuk Ibu Noldi, apakah ada tanggapan? Baik, kalau tidak ada tanggapan, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada penanya kedua dari Bapak Laban Simeo. Apakah Bapak bisa menyampaikan langsung pertanyaannya? Mungkin Bapak terkendala dan akan saya bacakan terkait pertanyaannya. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, salah satu yang dominan diperhatikan oleh pelanggan adalah level of, level of service. Bagaimana strategi dalam membangun customer service? Di sini pertanyaannya berkaitan dengan materi Bapak Andri. Mungkin dari Bapak Andri, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Laban Simeo? Oh, mungkin sebelumnya Pak Labansi bisa diberitahu ini perusahaannya bergerak dalam bidang apa mungkin? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perusahaan saya bergerak di bidang transportasi di pelabuhan penyeberangan. Jadi kami jual jasa penyeberangan, Jasa jasa baik penyeberangan di ya. pelabuhan maupun di kapal. Ya, Hmm, baik di pelabuhan maupun di kapal. Ya, baik. ya, baik, baik. Ya, pertanyaannya kan tadi adalah bagaimana membangun customer service dengan kaitannya pada level of service yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, kalau Pak Labansi ada di perusahaan penyeberangan, mungkin kan tidak terkait kaitannya pada customer service itu komplain-komplain seperti apa Pak mungkin yang pernah didapatkan kalau di penyeberangan? Ya, kalau di penyeberangan itu komplain pertama kebersihan, yang kedua hospitality, terus yang berikutnya fasilitas, kenyamanan penumpang, yang begitu. Terus yang kedua keamanan juga, Hmm, itu Pak. iya. Ya, katanya level of service-nya berarti pada hospitality ya Pak Labansi gitu. Nah, seperti ini Pak. Artinya Betul ya. ya, artinya kita ingin membangun customer service. Nah, kita perlu menentukan kalau dari sudut pandang saya, kita perlu menentukan terlebih dahulu sebetulnya image seperti apa yang ingin kita bangun terhadap perusahaan kita. Seperti itu. Jadi eh, dalam persepsi pelanggan ketika mendengar perusahaannya Pak Lavansi itu dipersepsikan sebagai perusahaan yang seperti apa. Kalau kaitannya pada hospitality biasanya kan perusahaan yang trusted seperti itu ya. Perusahaan yang trusted sehingga ketika mereka ingin menyeberang katakan mereka ingin menyeberang dari Banyuwangi ke Bali misal ketika mereka dilayani oleh perusahaannya Pak Labansi mereka sudah percaya sepenuhnya wah yang menangani penyeberangan ini adalah perusahaan A. Artinya mereka sudah no worries ibaratnya gitu no worries pasti secara hospitality apa namanya sudah terjamin seperti itu. Nah, jadi perlu ditetapkan sebetulnya eh, image seperti apa yang ingin dibangun atas perusahaan kita itu satu. Kemudian kalau kita sudah jelas ya, sudah clear image seperti apa yang ingin kita bangun, baru kita akan turun. Artinya gini, sebagai contoh, image yang ingin kita bangun adalah perusahaan penyeberangan dengan hospitality terbaik gitu di Indonesia. Artinya kalau kita bicara hospitality, apa yang perlu kita perhatikan? Mungkin satu dari segi kebersihan tadi yang disampaikan Pak Latansi, kemudian dari segi ketepatan waktu pelayanan gitu ya, tidak ada molor-molor dalam pengurusan penyeberangan. Kemudian mungkin ada komplimen seperti makanan ringan dan minuman dan lain sebagainya. Nah, itu kan adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita petakan ketika kita sudah tahu sebetulnya apa yang ingin kita bangun. Seperti itu. Jadi
satu tadi menetapkan menetapkan seperti apa perusahaan kita ini akan dipandang oleh konsumen, kemudian kita turunkan dari target atau sasaran itu tadi activity pada level operasionalnya seperti apa yang perlu kita perhatikan, baru nanti hingga ke level eh, apa namanya ke working levelnya mungkin bisa ditentukan dalam bentuk SOP, kemudian panduan atau instruksi kerja dalam melayani pelanggan itu seharusnya apa yang perlu mereka lakukan, apa yang perlu mereka perhatikan dalam aktivitas mereka untuk melayani pelanggan, sehingga secara tidak langsung ketika kita sudah membangun proses ya, ketika kita sudah membangun proses, kita sudah membangun sistem ini, maka level of service kita pada pelanggan itu akan terbangun. Artinya begini, ketika sistem itu sudah clear sampai ke hingga ke ranah SOP pada working level, artinya kan kita sudah seharusnya no worries dengan sistem di perusahaan kita untuk pelayanan ke pelanggan. Tinggal kita perlu monitoring dan kita perlu memantau apakah orang-orang yang ada di working level SDM kita itu mereka sudah memahami sistem tadi, mereka sudah bisa menerapkan sistem tadi atau tidak. Seperti itu. Nah, sehingga secara apa namanya services atau kaitannya pada customer services kita pada eh, pelanggan itu juga akan meningkat sesuai dengan target yang sudah kita tentukan tadi. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Lavansi, silahkan. Siap Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak ini. Terima kasih Pak Lavansi. Dengan senang hati Pak. Baik untuk Mbak baik untuk Ibu Eva, apakah ada tanggapan atau udah cukup? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Andri. Mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Dan karena waktu menunjukkan pukul 10.25, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu semua untuk on-cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Baik, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut, dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Baik, dokumentasi slide 1 akan saya pandu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide 2, dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk dokumentasi slide ketiga, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirim oleh tim kami. Atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami. Sekali lagi, kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran
dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Terima kasih kepada tim yang bertugas, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva dan Bapak Andri karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian.